Halo, bertemu kembali bersama Fisika kelas 9, pembelajaran jarak jauh SMP Kristen Penabur Jakarta, tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang generator Van de Graaff. Perhatikan peristiwa berikut. Pernahkah kalian mengalami atau melihat peristiwa seperti gambar di video itu? Gimana hal itu bisa terjadi? Alat seperti yang dipegang oleh anak kecil itu adalah generator Van de Graaff. Sekali lagi, anak tersebut menyentuh suatu alat yang sedang aktif bekerja. Dan alat itu namanya generator Van de Graaff. Apakah generator Van de Graaff itu? Generator Van de Graaff adalah suatu mesin listrik statis untuk menghasilkan atau untuk membangkitkan muatan listrik atau potensial listrik dengan jumlah yang sangat besar. Saya ulangi, generator Van de Graaff adalah suatu mesin listrik statis untuk membangkitkan atau untuk menghasilkan muatan listrik atau untuk menghasilkan potensial listrik dengan jumlah yang sangat besar. Bagian-bagian generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff terdiri atas beberapa peralatan sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari 2 buah silinder, yaitu silinder politen dan silinder logam. Kedua silinder ini terhubung dengan sebuah sabuk karet. Untuk menggerakkan sabuk karet sehingga bisa berputar dengan poros kedua silinder ini, maka diperlukan suatu alat penggerak namanya motor listrik. Muatan-muatan yang dihasilkan karena gesekan antara karet dengan silinder, muatan yang dihasilkan akan didistribusikan atau dikumpulkan ke bola logam berongga atau kubah berongga melalui ujung lancip. Ujung lancip ini terbuat dari logam yang runcing. Satu lagi bahwa generator Van de Graaff pada salah satu silinder logamnya atau ujung lancip yang bawah itu harus dihubungkan ke bumi. Salah satu tujuannya adalah untuk menetralkan pada salah satu sisi dari sabuk karet. Prinsip kerja generator Van de Graaff. Sekali lagi bahwa generator Van de Graaff itu merupakan mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Ketika mesin penggerak dinyalakan, maka yang terjadi silinder logam dan silinder politen akan berputar. Berputarnya ini diikuti oleh berputarnya sabuk karet, sehingga terjadi gesekan antara sabuk karet terhadap kedua silinder ini.
Sabuk karet yang sebelah kanan akan bergerak ke bawah, atau sebaliknya yang sabuk karet di sebelah kiri akan bergerak ke atas. Gesekan antara silinder logam dengan sabuk karet akan menghasilkan muatan listrik negatif pada sabuk karet. Dan muatan negatif yang dihasilkan ini akan dialirkan ke bola konduktor melalui ujung runcing. Bola konduktor akan bermuatan negatif yang sangat besar. Semakin lama generator ini diaktifkan, semakin besar muatan listrik yang dihasilkan dan terdistribusi pada bola konduktor berongga. Yang berikutnya, gesekan antara politen dengan sabuk karet menyebabkan sabuk karet menjadi benda bermuatan positif. Mengapa menjadi benda bermuatan positif? Karena kehilangan beberapa elektron. Di mana elektronnya sudah terdistribusi ke bola konduktor. Sekali lagi, gesekan antara sabuk karet dengan silinder politen mengakibatkan karet yang bergerak ke bawah itu menjadi benda yang bermuatan listrik positif. Sabuk karet yang bermuatan positif ini dihubungkan dengan bumi dengan salah satu tujuan agar elektron dari bumi dapat menetralkan muatan positif pada sabuk karet. Sehingga hubungan singkat pada alat ini atau konsleting pada alat ini bisa terhindarkan. Demikian secara garis besar prinsip kerja generator Van de Graaff. Terus tugas untuk kita. Berikut ada bagian generator Van de Graaff. Silahkan anak-anak untuk menuliskan bagian-bagian dari generator Van de Graaff berikut. Ada bagian A, B, C, D, E, F hingga G. Tuliskan bagian tersebut beserta kegunaannya. Sebuah pertanyaan muncul. Dengan cara apakah generator Van de Graaff dapat menghasilkan muatan listrik dengan jumlah besar tersebut? Jelaskan. Yang kedua, andaikan silinder logam dan silinder politen ditukar posisinya, apakah muatan yang dihasilkan oleh bola berongga juga sama? Jelaskan alasannya. Demikian pertemuan kita untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dimengerti dan kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.